Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Besar Nurul Iman yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Tak lupa kami haturkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa syukran jazila kepada segenap pengurus besar DKM Masjid Nurul Iman yang telah memberikan ruang dan waktu kepada kami untuk berbicara di hadapan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita di subuh hari ini, perkumpulan kita di pagi hari ini dijadikan sebagai perkumpulan, pertemuan yang membawa berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua dari kita mendapatkan keutamaan sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum, kata Nabi, mereka berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah. Apa yang mereka lakukan? Yatsluna kitaballah. Mereka membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Dan mereka saling mengadakan pengajaran antara satu dengan yang lainnya. Maka orang-orang yang seperti ini, kata Nabi, nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepadanya ketenangan. Wa haffathumul malaikah, malaikat akan mengitari majelis mereka. Wa dzakarahumullahu taala fi man indah, dan Allah akan sebut nama-nama mereka di hadapan para malaikatnya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba Allah, tentu kita sudah tahu apa tugas utama kita hidup di dunia ini. Apa tujuan kita hidup? Terungkap di dalam ayat yang mungkin sering kita dengarkan.
sering dibacakan oleh para khutbah, para penceramah di mimbar-mimbar Jumat. Surat Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, aku tidak ciptakan mereka untuk tujuan apapun, tidak, illa liya'budun, kecuali untuk satu tujuan, yaitu agar mereka beribadah kepada aku. Ibadah, jamaah sekalian, ini merupakan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini. Akan tetapi banyak dari manusia yang terkadang melalaikan, mengabaikan tujuan ia diciptakan di dunia ini. Sehingganya jamaah sekalian, sebahagian dari kita terkadang disibukkan dengan urusan-urusan dunia sehingga lalai dengan urusan akhiratnya, lalai dalam urusan agamanya, lalai untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Entah itu belajar agama, duduk di majelis taklim misalnya, guna menambah iman, takwa kepada Allah, menegakkan salat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, birrul walidain, menyambung tali silaturahim, dan lain sebagainya dari ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala terabaikan oleh sebahagian manusia. Bahkan sebagian orang justru rela dia korbankan agamanya hanya untuk mendapatkan sedikit dari keuntungan dunia. Salat dia tinggalkan, sedekah dia abaikan, membaca Quran dia telantarkan, padahal dia tahu bahwa tujuan, maksud utama Allah ciptakan dia tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dunia jangan sampai membuat kita terlena. Dunia kita cari, tapi untuk mendukung kita dalam beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Kata Allah, cari dia, utamakan dia. Apa itu? Fima ataqallahu ad-daral akhirah, apa yang Allah siapkan untukmu di negeri akhirat. Cari, kata Allah, utamakan dia. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi ingat, jangan lupa bahagianmu di dunia. Jadi dunia itu porsinya jangan sampai kau lupa. Tujuan utama kamu, maksud utama kamu, dan tugas utama kamu di dunia ini adalah untuk beribadah. Dunia itu cuma sampingan. Jangan sampai dibalik. Sebagian orang justru tugas utamanya adalah mencari dunia, ibadah cuma sampingan katanya. Ini terbalik. Tugas utama kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah. Kapan manusia keluar dari tujuan ini, maka dia akan rusak. Ibarat pisau dapur, Pak, yang biasa dipakai ibu-ibu untuk motong bawang, motong sayur. Kira-kira bagaimana pisau itu kalau kita gunakan untuk motong besi? Apa yang terjadi? Rusak pisaunya kan? Kenapa? Karena dia keluar dari tujuan dia diciptakan. Harusnya untuk motong-motong yang seperti itu. Tapi kenapa digunakan untuk memotong besi? Salah guna. Dia keluar dari tujuan dia diciptakan, maka dia rusak. Maka sama halnya, manusia diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kapan dia keluar dari maksud ini, kapan dia keluar dari tujuan ini, maka pasti dia akan rusak. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian dari kita, subhanallah, terkadang seakan sudah menjadi manusia yang super sibuk, sehingga beribadah kepada Allah saja seakan-akan harus disempat-sempatkan, sehingga kalau tidak sempat maka sholat selamat tinggal. Itu pada sebagian orang. Betapa sibuknya dia, tidak ada kesempatan untuk ibadah. Betapa sibuknya dia sehingga tidak ada waktunya untuk sholat. Padahal tugas utamanya kamu adalah beribadah. Hidupnya kita, matinya kita adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap hari kita sering membaca, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salat saya, ibadah saya, hidup dan mati saya lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Kita sering ucapkan kalimat ini, kita sering baca dia, tapi mana aplikasi kita dalam kehidupan sehari-hari? Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah itu zat yang maha adil. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha adil. Namun mengapa kita tidak bisa berbuat adil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sungguh jamaah sekalian, kita ini terkadang disibukkan dengan HP kita. Kalau ada masuk WhatsApp misalnya di HP kita, SMS di HP kita misalnya, maka kita pun bergegas untuk bagaimana bisa membacanya, tahu infonya, dan segera untuk membalasnya. Ketika masuk inbox misalnya di HP kita, oh luar biasa gelisahnya itu. Kalau belum kita lihat, kalau belum kita baca, subhanallah. Ketika ada telepon berdering di HP kita, maka kita pun merasa tidak nyaman kalau tidak segera menjawabnya. Sementara jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala yang panggil kita untuk menjalankan salat, menegakkan salat, bahkan diserukan azan, undangan dari Allah, hayya 'alas shalah, mari menuju salat, hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Sungguh betapa sedikitnya manusia yang mendatangi undangan Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal Allah yang panggil, Allah yang panggil kita. Mana iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah? Ketika Allah panggil kita, kemudian kita pun abaikan panggilan Allah. Dalam keadaan kita sadar, dalam keadaan kita tahu bahwa maksud kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Kita ini sering menuntut keadilan, tegakkan keadilan, harus adil. Tapi seringkali kita tidak adil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk urusan dunia kita boros, tapi untuk urusan akhirat betapa pelitnya sebahagian dari kita. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Ketahuilah, bukan karena Allah butuh dengan ibadah kita. Allah tidak butuh pak dengan ibadah kita. Terus kenapa Allah perintahkan kita beribadah? Kita beribadah karena kita yang butuh untuk ibadah itu. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tak butuh kepada siapapun. Kekuasaan Allah tidak bertambah karena kita beribadah kepadanya, sebagaimana kekuasaan Allah tidak berkurang karena kita tidak beribadah kepadanya. Kekuasaan Allah sudah sempurna, sehingga kita beribadah, kita beramal, maslahatnya, kebaikannya terpulang kepada diri kita sendiri, bukan kepada Allah. Allah itu maha sempurna. In takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha ghaniyyun hamid. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jikalau kalian ingkar, bahkan jikalau kalian kafir kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh dengan kalian, kata Allah.
Allah maha kaya dan Allah subhanahu wa ta'ala maha terpuji. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang menyesal di kemudian hari karena meninggalkan ibadah itu. Sebagian orang berpikir, Ustadz, saya ini masih muda Ustadz, masih banyak yang bisa saya lakukan. Nantilah ibadah itu nanti kalau sudah tua, baru saya ibadah. Tenang saja, nanti saya sadar juga itu. Kalau sudah pensiun saya sadar juga itu. Subhanallah. Dalam keadaan dia tidak tahu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala terkadang mencabut nyawamu dalam keadaan kamu masih muda, dalam keadaan kamu belum bertaubat kepada Allah, dalam keadaan kamu belum sempat memperbaiki diri. Karena yang namanya kematian, Pak, tidak menunggu kita taubat dulu. Yang namanya kematian tidak menunggu kita tua dulu. Yang namanya kematian tidak menunggu kita berubah dulu. Kalau kematian sudah datang, tidak ada yang bisa menghentikannya. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dia tidak akan bisa mengakhirkan ajalnya barang sesaat pun, dan dia tidak pula bisa mengedepankannya. Yang ada hanyalah penyesalan di hari kemudian. Kalau menyesalnya di sini, Pak, di kehidupan dunia masih bermanfaat. Tapi kalau sudah penyesalan di akhirat, tak guna lagi yang namanya penyesalan. Maka sebelum terlambat, maka menyesallah di hari ini terhadap kelalaian-kelalaian yang mungkin sebagian dari kita masih melakukannya, masih mengabaikannya. Lihat di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bagaimana penyesalan orang-orang yang masuk ke dalam neraka ketika dia ditimpa siksaan azab yang pedih di dalam neraka. Mereka berteriak, Pak, wahum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak di dalam neraka itu. Apa yang mereka katakan? Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna, keluarkan kami dari neraka ini. Na'mal salihan, kami mau beramal soleh wahai Tuhan kami. Ghairal ladzi kunna na'mal, bukan seperti apa yang dahulu kami kerjakan ketika kami di dunia. Dia berangan-angan, berharap supaya kembali ke dunia. Tapi tidak mungkin hal tersebut terjadi. Maka Allah katakan, awalam nu'ammirkum, bukankah aku sudah berikan umur kepada kalian? Mengapa kau tak gunakan dengan sebaik-baiknya? Waja'akumun nadhir, dan sudah datang peringatan kepada kalian. Kata sebagian ulama, waja'akumun nadhir, sudah datang peringatan, maksudnya sudah tumbuh ubanmu. Itu peringatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ubanmu sudah tumbuh, itu peringatan dari Allah. Tidak lama lagi. Waja'akumun nadhir, sudah datang peringatan kepada kamu, tapi kamu tetap lalai. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fadhuku, maka rasakanlah, rasakan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Fama lidzalimina min nasir, tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sadarlah, kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan kita keluar dari maksud ini, maka kita akan menjadi orang yang merugi. Ketika kita hidup di dunia, maka cita-cita terbesar kita adalah akhirat. Cita-cita terbesar kita adalah akhirat. Adapun dunia, dunia akan mengikuti. Kalau cita-cita terbesar kita adalah akhirat. Sebaliknya, kalau justru cita-cita kita terbesar adalah dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak berikan kita dunia kecuali apa yang telah ditetapkan untuk kita. Rasulullah pernah bersabda, man kanatil akhiratu hammahu, barang siapa yang akhirat menjadi cita-cita terbesarnya, menjadi tujuan utamanya, barang siapa yang menjadikan cita-cita terbesarnya adalah untuk mengejar akhirat,
Maka kata Nabi, ja'alallahu ginahu fi qalbih. Maka Allah akan jadikan kekayaan, kecukupan berada di dalam hatinya. Wa jama'a lahu syamlahu. Allah akan kumpulkan semua urusannya. Wa atathu dunya wa hiya ragimah. Dan dunia datang kepada dia dalam keadaan dunia itu hina di hadapan dia. Ini kalau orang menjadikan akhirat sebagai cita-cita terbesarnya. Sebaliknya, wa man kanatid dunya hammahu. Barang siapa yang dunia menjadi cita-cita terbesarnya, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Maka Allah akan jadikan kefakiran berada di pelepuk kedua matanya. Wa farraqa alaihi syamlahu. Allah akan cerai-beraikan urusannya, berantakan urusannya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddaralah. Dan dunia itu padahal tidak datang kepada dia kecuali apa yang sudah ditetapkan untuk dirinya. Lihat jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, lihat perbandingan orang yang menjadikan akhirat sebagai jalan utama dia, sebagai cita-cita terbesarnya dia, dunia akan ikut. Tapi sebaliknya, kalau dunialah yang menjadi cita-cita terbesarnya, akhirat dia kesampingkan, maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghinakan dirinya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebagian orang berpikir dengan dia sibuk beribadah kepada Allah, dunianya akan berkurang. Sebagian orang berpikir ketika dia melakukan sholat tepat pada waktunya, beribadah dengan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah, dia berpikir akan berkurang rezeki yang Allah berikan kepada dia. Subhanallah. Ini pemahaman yang keliru. Justru sebaliknya, kalau kau sibuk dengan ibadah kepada Allah, maka Allah akan jamin rezeki kamu. Ini janji Allah, Pak. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala la yukhliful mi'ad, tidak mungkin menyelisihi janjinya. Satu ayat di dalam Quran, yang ayat ini terkadang dinamakan oleh sebagian orang dengan ayat 1000 dinar. Tahu enggak Pak ayat 1000 dinar? Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan adakan baginya jalan keluar. Allah akan adakan baginya solusi dalam setiap masalah yang dia hadapi. Kemudian Allah katakan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kau bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan rezeki kepada kamu dari arah yang kamu tidak sangka-sangka. Lihat, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan rezekimu dari arah yang kau tak sangka-sangka. Justru Allah Subhanahu wa ta'ala akan lapangkan rezekimu, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita benahi, ini yang harus kita luruskan. Dengan ibadah kamu kepada Allah, maka Allah akan berikan kecukupan kepada dirimu. Disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, tafarragh li ibadati, konsentrasilah untuk hanya beribadah kepadaku, kata Allah. Kalau kau konsentrasi beribadah kepadaku, amla sadraka ghina, aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Wa asudda faqrak, dan aku akan tutupi kefakiranmu. Wa illa taf'al, tapi kalau kau tidak kerjakan, mala'tu sadraka syughla, aku akan penuhi dadamu dengan kesibukan. Walam asudda faqrak, dan aku tidak akan tutupi kefakiran dan kemiskinan dirimu. Lihat, dengan kita beribadah kepada Allah, justru Allah Subhanahu wa ta'ala akan bukakan pintu-pintu rezeki untuk kita. Bukan sebaliknya. Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berarti rezeki kita tertahan. Tidak. Rezeki kita akan mengalir
Justru dengan ibadah kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan di dalam hati kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kekayaan yang sesungguhnya bukan diukur dengan banyaknya harta, bukan dilihat dengan mewahnya rumah kita, hebatnya kendaraan kita, tinggi dan besarnya pangkat dan jabatan kita. Bukan itu ukurannya. Rasulullah bersabda, laisal ghina an kasratil arad, innamal ghina ghinan nafs. Kekayaan itu, kata Nabi, bukan diukur dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan yang sesungguhnya adalah kecukupan di dalam hati. Ketika hati sudah merasa cukup, merasa qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya di dunia ini. Tetapi kalau kau tak pernah merasa cukup, tidak ada sifat qanaah di dalam dirimu, berapapun harta yang diberikan kepadamu, kau tidak akan pernah merasa cukup. Bayangkan Pak, manusia ini saking tamak dan rakusnya kepada dunia, sampai Rasulullah pernah bersabda, "Lau kana li bani Adam wadiyani min dahabin labtagha ayyakuna lahu thalitha wa la yamla'u fahu illa turab." Kata Nabi, andaikan anak cucu Adam diberikan emas sebanyak 2 lembah. Andaikan anak cucu Adam dikasih harta emas sebanyak 2 lembah. Luar biasa hartanya itu, banyaknya hartanya itu. Tapi ternyata kata Nabi, labataga ayyakuna lahu thalitha. Dia masih berharap, dia masih berkeinginan untuk mencari lembah yang ketiga. Tidak cukup Pak dengan 2 lembah emas. Ini manusia tidak merasa cukup dengan 2 lembah emas, dia masih mau cari lembah yang ketiga. Bagaimana dia akan cukup? Wala yamla'u fahu illa turab, dan tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali tanah. Nanti mulutnya disumpal dengan tanah baru cukup. Maksudnya kalau dia sudah meninggal, mulutnya sudah dimasuki dengan tanah, baru sudah berhenti cari harta. Ini manusia. Jadi kalau kita memperturutkan hawa nafsu, maka tidak akan ada habis-habisnya dunia itu. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya terkadang orang-orang yang melakukan keharaman untuk mencari rezeki Allah, korupsi, bukan orang-orang miskin terkadang Pak, orang-orang kaya justru. Iya, yang gajinya besar-besar terkadang, tapi kok bisa masih korupsi? Tidak cukup dengan hal tersebut. Demikian manusia seperti itu. Iya. Ketika Allah Subhanahu wa taala lalaikan hatinya dari beribadah kepada Allah, maka dia akan tempuh segala cara untuk bisa mendapatkan dunianya. Tidak peduli dia halal haram dia sikat, halal haram dia terjang. Inilah akhir zaman Pak. Kata Nabi SAW, Nabi sudah ingatkan, sayati zamanun alan nasi, sayati alan nasi zamanun la yubalil mar'u min aina akhadamalah. Akan datang suatu zaman, kata Nabi, di mana di zaman itu manusia sudah tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan harta, amin halal amin haram, entah dari yang halal atau dari yang haram. Bahkan sebagian orang punya prinsip begini Pak, nah kita ini mau nyari yang halal aja susah, apalagi mau nyari yang haram. Subhanallah, seakan-akan tidak ada jalan lagi kecuali melakukan yang haram untuk bisa mendapatkan dunia ini. Inilah orang-orang yang tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang jauh hatinya dari beribadah kepada Allah. Kalau kau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Allah akan jamin rezeki kamu. Maka kita pun memohon kepada Allah, ya Allah, jangan jauhkan hati kami dari beribadah kepadamu ya Allah. Kapan hati ini lalai, kapan hati ini jauh dari beribadah kepadamu ya Allah, maka kami akan tersesat. Itu permohonan kita. Dan kita memohon kepada Allah agar kita diberikan istiqamah untuk selalu dan senantiasa beribadah kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, manusia ini makhluk yang mulia pada asalnya. Allah nyatakan sendiri dalam Quran, bahkan kita diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang terbaik. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Sungguh kata Allah, kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Manusia itu bentuknya terbaik. Dan Allah muliakan manusia ini. Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, lalu kami angkut mereka ke darat dan ke lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, lalu kami berikan rezeki kepada mereka dari harta yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kemudian kami utamakan manusia dari semua makhluk yang kami ciptakan. Manusia makhluk yang utama, manusia makhluk yang mulia. Kapan mereka menjadi mulia? Kalau mereka menjalankan tujuan mereka hidup untuk beribadah kepada Allah, maka disitulah kemuliaan. Akan tetapi jamaah sekalian, ketika tujuan ini kita abaikan, maka yang tadinya kita mulia akan menjadi hina, bahkan lebih hina daripada binatang. Nauzubillahi min dzalik. Allah berfirman, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti hewan ternak kata Allah, bahkan lebih rendah, lebih hina daripada hewan ternak. Ini kalau sudah manusia mengabaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makanya ketika Allah memberikan taufik kepada kita untuk dekat kepadanya, untuk selalu beribadah kepadanya, maka syukuri itu. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak semua orang, Pak, tidak semua orang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, kesadaran dia untuk beribadah dan tahu bagaimana caranya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada disebutkan dalam sebuah hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, khalaqatuka lil ibadah, aku ciptakan engkau untuk beribadah, fala tal'ab, maka jangan kau banyak bermain-main di dunia ini. Aku ciptakan kamu untuk ibadah, maka jangan kau banyak bermain di dunia ini. Wa qasamtu laka rizqak fala tat'ab, dan aku telah bagikan rezeki kepada kamu, maka jangan kamu terlalu capek untuk mengejar dunia ini. Rezeki kita, Pak, sudah Allah tetapkan, sudah Allah tentukan, bahkan sebelum kita terlahir ke dunia ini. Bikat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun am sa'idun. Telah ditetapkan oleh Allah bagaimana rezekinya, bagaimana ajalnya, bagaimana amalannya, dan apakah dia bahagia ataukah sengsara. Allah sudah tetapkan sebelum kita terlahir ke dunia ini. Maka Allah sudah bagikan rezeki kepada kamu, maka jangan kau terlalu capek untuk mengejar dunia. Ini firman Allah dalam hadits qudsi. Kemudian kata Allah, fa in radita bima qasamtu lak arahtu nafsaka wa qalbak. Apabila engkau ridha dengan apa yang telah aku berikan kepadamu, maka aku akan buat jiwamu dan hatimu merasa cukup, dan engkau akan beristirahat. Wa annaka indi mahmudun, dan engkau adalah hamba yang terpuji di sisiku kata Allah. Wa illam tardha bima qasamtu lak, tapi jikalau kau tidak ridho dengan apa yang telah kuberikan, fa wa izzati wa jalali, maka demi keperkasaanku, demi kemuliaanku, la usallitanna 'alaika dunya, aku akan kuasakan dunia kepada dirimu. Kamu akan kejar dunia layaknya hewan ternak mengejar buruannya. Namun sayangnya kamu tidak mendapatkan dunia kecuali apa yang telah aku jatahkan untukmu kata Allah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi orang-orang yang sombong. Kesombongan inilah yang menghalangi kita dari beribadah kepada Allah. Makanya ketika Allah perintahkan kita untuk beribadah kepadanya, untuk berdoa, bermunajat kepadanya, Allah berfirman apa? Ud'uni, berdoalah kalian wahai hamba-hambaku kepadaku. Astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan doa-doa dan permohonan kalian. Kemudian Allah berfirman, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku,
sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka dia kelak akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Kesombongan inilah yang banyak menghalangi manusia dari beramal. Kesombongan inilah yang banyak menghalangi manusia dari beribadah kepada Allah. Sombong dia, merasa dirinya lebih hebat, merasa dirinya tinggi, merasa dirinya lebih mulia, sehingga tidak butuh untuk beribadah kepada Allah. Sombong. Subhanallah. Apa yang mau kita sombongkan para hadirin yang dirahmati oleh Allah? Apa yang mau kita sombongkan? Para ulama mengingatkan, orang kalau ada dilihat, kalau kita lihat ada orang sombong, ingatkan dia. Kamu itu, maaf Pak, kamu itu keluar dari kemaluan 2 kali. Manusia itu awaluhu nutfah wa akhiruhu jifah. Manusia itu awalnya cuman setetes air yang hina, dan akhirnya akan menjadi bangkai ketika sudah meninggal. Itu hakikat manusia seperti itu. Maka apa yang kau sombongkan di dunia ini? Kau sombongkan kekayaanmu, kau sombongkan hartamu, kau sombongkan pangkat dan jabatanmu. Apa semua itu? Itu titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harusnya kau bertakwa kepada Allah dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Jangan kau menjadi orang yang sombong. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebesar-besar penghalang manusia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kesombongan. Makanya jangan pernah menjadi orang yang sombong. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorang ketika dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kemuliaan kepada dirinya. Nah, makanya jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, seseorang di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia perlu mencari al-qurb ilaihi. Dia perlu mencari kedekatan kepada dia. Tapi subhanallah jamaah sekalian, sedekat-dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang ada saja kelalaian menghampiri kita, ada saja kelupaan menghinggapi diri kita. Makanya kita itu manusia. Manusia itu Pak, berasal dari kata an-nisyan. Kata ulama, summiyal insanu insanan linisyanihi. Manusia itu dinamakan manusia karena sifat pelupanya. Itu manusia. Kalau dia tidak pernah lupa, bukan manusia itu. Karena dia manusia, dia sering lupa. Hari ini diingatkan, besok lupa lagi itu. Hari ini sudah diperingatkan, besok-besok masih melakukan lagi. Makanya manusia itu butuh untuk terus menerima siraman-siraman rohani, butuh untuk dinasehati, butuh untuk diberikan peringatan. Dengan hal tersebut kita pun mendapatkan pelajaran. Dengan hal tersebut kita pun mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, jangankan kita, sebahagian sahabat saja, pernah disebutkan sahabat Hamdalah radhiyallahu anhu, ketika keluar Hamdalah dari rumahnya, dia langsung mengatakan, nafaqah Hamdalah, nafaqah Hamdalah, nafaqah Hamdalah. Hamdalah telah berbuat kemunafikan, Hamdalah telah berbuat kemunafikan. Dia terus berkata seperti itu. Di tengah jalan ketemu sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wahai Hamdalah, kenapa kau berkata seperti itu? Kata Hamdalah, wahai Abu Bakar, aku ini orang munafik kayaknya. Kenapa? Wahai Abu Bakar, ketika aku berada di majelisnya Rasulullah, subhanallah, imanku bertambah, seakan-akan surga berada di hadapanku. Maka aku pun semangat untuk beribadah kepada Allah. Tapi ketika sudah keluar dari majelisnya Rasulullah, maka hati ini menjadi lalai. Dunia ini semakin kuat untuk saya kejar. Mengapa wahai Abu Bakar? Subhanallah, mendengarkan itu Abu Bakar mengatakan, demi Allah wahai Hamdalah, aku pun merasakan yang demikian. Ini sahabat Abu Bakar Pak, yang ketakwaannya tentunya tidak bisa dibandingkan dengan kita. Abu Bakar juga merasakan begitu. Kalau berada di dekat Rasulullah, terasa iman itu luar biasa. Tetapi ketika jauh dari majelisnya Rasulullah, maka iman terasa berkurang. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, ayo kita kedatangi Rasulullah SAW.
Kita adukan hal ini kepada Rasulullah. Maka datanglah Handhalah dan sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang ke hadapan Nabi SAW. Mereka ceritakan, ya Rasulullah, kami ini ya Rasul, kalau dekat dengan kamu, berada di majelis kamu, ya kami menjadi orang yang seakan bertakwa kepada Allah. Tapi kalau kami sudah berkumpul dengan keluarga kami, ketika kami sudah di tempat kerja kami, nah kami menjadi lalai lagi ya Rasulullah. Apa kata Rasul, Pak? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasul, andaikan hati kalian selalu dan senantiasa berada dalam ketaatan, maka malaikat akan turun dari atas langit menyalami kalian. Kalau seandainya kalian terus taat kepada Allah, malaikat akan turun datang menyalami kalian. Akan tetapi wahai Handhalah, ruwaidan. Akan tetapi wahai Handhalah, sedikit demi sedikit. Memang seperti itu. Manusia itu butuh dicas imannya, butuh untuk diperbaharui lagi imannya. Dia sering lalai, dia sering lupa, maka harus diingatkan lagi. Demikian memang. Makanya kita harus sering-sering mendengarkan majelis-majelis ta'lim, nasihat-nasihat ilmiah, agar hati ini senantiasa dan terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketahuilah kebahagiaan manakala kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kesengsaraan kalau kita jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dari beribadah kepada Allah. Terakhir jamaah sekalian, sebelum kami menutup majelis kami, maka kami ingatkan bahwa sesungguhnya yang bermanfaat nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tatkala kita berjumpa dengannya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan hati yang bersih dan selamat. Dengan hati yang bersih dan selamat. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak bermanfaat, kata Allah, harta dan anak-anak, kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita perlu mensucikan hati kita. Sucikan hati kita dari yang namanya iri dengki. Sucikan hati kita dari yang namanya kesombongan, dari keangkuhan, dari ujub, dari takabur, dari su'udzon, dari buruk sangka sama saudara kita. Jauhkan yang seperti itu pada diri kita. Ingat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah, dan ibadah itu kita bisa tegakkan manakala kita bisa ta'awun, bekerja sama di dalam kebaikan dan ketakwaan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Kalau dia beriman maka dia saudaramu. Kalau dia muslim maka dia saudaramu. Kita dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keimanan. Kita bertemu di dunia, kita bersahabat di dunia, kita bersaudara di dunia, dan insya Allah nanti bertetangga di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin demikian yang bisa kami paparkan, dan kita tutup kajian kita dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ibadah itu senantiasa menjadi tugas utama kita, dan kita dijauhkan dari kelalaian, kita dijauhkan dari kelupaan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita di dalam menjalani hidup ini sampai akhir hayat kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.